Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Rahmananda Saputra, NRP 3121510603. Saya dari Prodi D3 PJJ Teknik Informatika kelas A. Pada percobaan 1 ini ada tab HTML, ada tag head, ada tag style, dan juga ada tag body. Di tag style sendiri ada selektor ID, ada 3, yaitu air corner 1, air corner 2, dan air corner 3. Di air corner 1 ada border radius. Border radius itu gunanya untuk menambah lengkungan di setiap sudut. Jadinya 25 px, backgroundnya warna hijau, padding 20 px. Padding itu digunakan untuk memberi ruang di antara konten dan border. Kemudian lebarnya 200, tingginya 150. Di air corner 2 ada border radius 25 px juga, border 2 px solid, jadi nanti garis bordernya berwarna hijau. Ada padding 20 px juga, lebar 200, tinggi 150. Di air corner 3 ini juga terdapat border radius 25 px. Di border ketiga ini kita memakai background. Di sini ada kata URL gambar bergerak .gif. Ini maksudnya sumber file. Nama filenya ini gambar bergerak .gif. Kita bisa pakai GIF, PNG maupun JPG. Background positionnya kita pakai laptop kiri atas. Jadi nanti yang dari gambar itu yang diambil itu bagian kiri atasnya. Kemudian background repeat. Jika kita pakai GIF ini sangat butuh karena backgroundnya akan diulang terus. Kemudian ada padding juga, width, height, sama seperti corner 1, 2, dan 3. Kemudian di body ini kita panggil PID corner 1. Ini untuk memanggil corner 1. PID corner 2 ini digunakan untuk memanggil corner 2, dan air corner 3 ini digunakan untuk memanggil corner ke-3. Waktu ditampilkan begini, ini contohnya, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ini kalau tidak dikasih padding, maka di sini tampilannya akan lebih kecil. Kemudian lanjut ke percobaan kedua. Di percobaan 2 ini kita menggunakan gambar untuk border. Di sini bordernya 10 px, solid, transparan, paddingnya 15. Kemudian border image. Border image-nya kita pakai border.png. Ini sumber filenya. 30 stretch ini digunakan untuk meregangkan. Jadi gambarnya itu akan diregangkan sehingga membentuk border. Kemudian di sini di PID ini kita memanggil selektor ID border. Kemudian yang di bawah ini merupakan gambar border asal atau border aslinya, gambar aslinya. Waktu dijalankan begini, jadi nanti di stretch, ditarik, diregangkan 30. Ini juga diregangkan, kelihatan ya gambar aslinya. Ini gambar ketika diregangkan. Kemudian lanjut ke percobaan ketiga. Di percobaan ketiga ini ada gradien dari warna merah ke kuning. Gradien ini bisa dari atas ke bawah, atau bawah ke atas, atau kiri ke kanan, atau kanan ke kiri. Bisa, cukup ditambahkan sintak di depan sini. Ini background colornya merah, background image-nya linear gradient red dan yellow. Jika browsernya tidak support, maka yang tampil hanya akan berwarna merah. Jika browser support, maka akan ditampilkan warna gradient.
waktu dijalankan kita pakai gradient dari atas ke bawah, ada juga yang bawah ke atas, ada yang dari kiri ke kanan, ada yang kanan ke kiri. Kemudian lanjut ke percobaan 4. Di percobaan 4 ini ada text shadow 2px 2 kali digunakan untuk membuat bayangannya. Ini tidak usah dipanggil karena ini menggunakan selektor text, jadi tidak perlu dipanggil. Semua satu akan sama dengan ini. Waktu dijalankan ada 2 efeknya, ada warna merah. Kemudian di percobaan 5 ini ada div itu untuk membuat suatu kotak gitu besar. Di sini ada width-nya 300, x 100, background color-nya kuning, border 1px, solid warna hitam. Ini juga ada tag selector ID my div, ms transform rotate 20 degrees. Nanti gambarnya akan miring sedikit, akan berotasi 20 derajat. Di sini dipanggil div ID, di sini dipanggil ID ini. Yang di sini kita pakai tag div, daftar tag. Waktu dijalankan gini, ini yang normal, div normal. Ini div yang dirotasi 20 derajat, jadi dia agak miring. Kemudian lanjut ke percobaan 6. Di percobaan 6 ini ada selector class tooltip, isinya posisi relatif, display inline block, border bottom 1px, dotted black. Dotted itu nanti titik itu di bawahnya. Kemudian ini juga ada selektor kelas lagi, visibility-nya hidden, width 120px, background color-nya itu warna hitam, color putih itu untuk tulisannya, text alignment center posisinya nanti di tengah, border radiusnya 6px, padding 5px. Position the tooltip, position absolute, bottom 100%, left 50, margin left minus 60px. Di sini ada tooltip hover, digunakan untuk melayang, jadi tidak terlihat dulu, kalau disentuh baru terlihat. Kan di sini juga ada kata hidden, jadi nanti kalau ditekan dia akan terlihat visible. Ini ada pemanggilan class tooltip dan class tooltip text. Ini akan memanggilkan tooltip text. Ini nanti memanggil tooltip yang atas. Waktu dijalankan ini kan masih biasa, belum ada apa-apa. Nanti kita kalau sentuh ini over me akan muncul sebuah tulisan visip. Kemudian lanjut ke percobaan 7. Di percobaan 7 ini ada class button, ini background colornya green, kita pakai buttonnya green, border none, colornya white,
tulisannya nanti putih, teks alignnya center, dekorasinya 0 atau tidak ada, display inline block. Inline block ini kayak layer gitu, bisa dipindah-pindah. Font size 16, margin 4px dan 2px, kursor pointer. Jadi nanti kursornya akan berubah menjadi tangan, bukan tanda panah. Di sini ada button 2, kita pakai CSS inline, background color blue. Button 3 kita pakai background color red. Di button 4 ini ada color putih untuk background dan color black. Jadi nanti ini kayak dicampur, jadi nanti warnanya yang muncul akan warna abu-abu. Kemudian di button 5 ada background black. Kalau biasanya begini itu bisa cuma 3 kali kalau sama. Di sini kita melakukan pemanggilan yaitu dari kelas button untuk warna hijau, button 2 ini untuk warna biru, button 3 ini untuk merah, 4 ini untuk abu-abu, 5 ini untuk hitam. Waktu dijalankan warnanya putih. Ini mereka masih menggunakan satu tag bersama dari button. Ini kan ada 2, ini ada button kemudian ditulis button lagi. Jadi dia mengambil dari button ini sendiri, kemudian dari button ini juga diambil. Ada 2 yang diambil. Kemudian di percobaan 8 ada pagination, display inline block, pagination color black, float left, kiri, floatnya nanti akan ke kiri, teks dekorasinya kosong. Ini padding, ada pagination aktif. Nanti kalau aktif akan berwarna hijau. Nanti di angkanya akan muncul warna hijau, kotak warna hijau. Di sini ada border radiusnya 5px. Pagination and hover ini kalau tidak ada, jadi warnanya tetap putih. Ini pemanggilannya. Kita panggil kelasnya dulu. Dari kelasnya pagination ini kita pakai inline block. Nanti jadi di inline block itu kita bisa ngatur baik itu ke samping maupun atas bawah, bisa kayak layer kalau di Photoshop. Di sini kita pakai laku, dan laku ini gunanya untuk memberi tanda panah. Laku dan raku. Di sini ada angka 1. Kelas ini nomor 2 aktif, jadi nanti dia akan berwarna hijau. Ada kotak hijau. 3, 4, 5, 6 mati, tidak ada apa-apa. Waktu dijalankan gini. Ini nanti kalau disentuh warnanya putih. Ini reko dan ini laku. Kemudian lanjut ke percobaan 9. Di percobaan 9 ini ada newspaper kolom 3. Jadi nanti satu halaman web itu dibagi 3. Nah, kita bisa bagi 2, kita bagi 4 bisa. Ini waktu dijalankan. Ada 3 kolom. 1, 2, 3. Ada 3 kolom. Bisa kita 4, kita bisa 2 atau 1. Bisa. Kemudian di percobaan 10 ini perbedaan antara adanya padding dengan tidak adanya padding. Nah, padding di sini tuh tadi untuk memberi ruang antara konten dan border. Jadi ini nanti div 2 ini lebih besar daripada div 1. Kotakannya lebih besar. Kalau div 1 ini tulisannya akan mepet ke bordernya, sedangkan div 2 ini akan sedikit masuk, jadi nggak mepet-mepet banget. Waktu dijalankan gini, mepet banget div 1. Ini tidak menggunakan padding, ini menggunakan padding.
nampak sekali perbedaannya. Di sini ada ruang kosong, nah disebut padding, sedangkan di sini tidak ada padding, jadi dia langsung nempel ke bagian bordernya. Sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.